Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru di minggu yang baru. Dan kiranya Tuhan menolong kami jika pada hari ini kami akan bersama-sama mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka pikiran dan hati kami supaya kami sungguh mengerti. Dan kiranya Tuhan berjalan bersama kami supaya kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ke-15 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, memelihara, merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan untuk berjuang melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merdeka. Ya, hari ini kita bersama-sama sebagai warga negara Indonesia merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Sudah 75 tahun bangsa kita memasuki kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Dan tentu seperti yang kita ketahui bahwa untuk memperoleh kemerdekaan ini bukan hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus dikorbankan, bahkan juga nyawa para pejuang. Persoalannya begini, bangsa kita itu sudah melalui puluhan tahun untuk memperoleh perjuangan. Ada yang berjuangan dari dalam daerah tertentu oleh kelompoknya, ada juga yang bersama-sama berjuang. Nah, ini adalah proses yang proses yang terus berkembang. Jadi ternyata strategi ini tidak bisa, kita coba strategi lain. Jadi memang karena berjuang ada banyak strategi yang digunakan oleh orang-orang yang begitu mengasihi bangsa kita, para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita. Nah, kita bayangkan, coba kalau di saat itu para pejuang yang dari daerah Jawa Tengah, lalu daerah Jawa bertemu dengan pejuang dari Sulawesi, lalu saling memaido, bukan mengkritik ya, memaido. Itu kan beda ya, kalau kritik itu membangun ya, ini saling maido. Alah, yo nek nggonmu berjuangnya kayak ngono ya ra iso ra merebut kemerdekaan. Oh lah, kowe memangnya nganggo apa lah, kamu memang pakai senjata apa, kamu lo juga nggak akan bisa. Coba bayangkan, kalau pejuang-pejuang dari setiap daerah itu saling memaido satu sama lain, bagaimana mereka akan berjuang? Bukankah kemudian semangat perjuangannya menjadi patah? Atau ketika anak-anak muda bersama-sama dengan orang-orang tua, ya memang ada argumen, ada perdebatan, ada diskusi, tapi kalau cuma maido, alah wong tua ngerti apa, alah cah nomi gek wingi sore ngerti apa, tentu itu akan mematahkan semangat perjuangan orang-orang pada saat itu. Tetapi ketika mereka punya satu tujuan, mereka memandang satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka, maka hal-hal sepele paidon-paidon itu tidak perlu dilakukan, karena tujuannya adalah untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana setelah kita merdeka? Masihkah kita menjadi bangsa yang solid, bangsa yang bekerja sama untuk memperoleh apa yang menjadi tujuannya, atau kita berubah menjadi paidon-paidon kelas kakap, orang-orang yang orang-orang yang sukanya memaido orang lain. Nah, hari ini kita diingatkan tentang tidak saling menggigit dan saling menelan, karena awas saja kita bisa saling membinasakan. Nah, ini adalah kisah tentang jemaat di Galatia. Ya memang ada banyak tafsir sebenarnya daerah Galatia itu di mana. Ya dimanapun daerah Galatia itu, jadi memang ada tafsir ini di daerah ini ikut kerajaan ini dan lain-lain, dan agak sulit disepakati karena memang kejadiannya sudah sangat lama dan banyak dokumen-dokumen yang belum terlalu
yang mana begitu. Nah, tetapi pada intinya adalah jemaat di Galatia itu sepertinya sedang kacau, sedang bingung karena ada banyak hal-hal yang membuat mereka bingung. Salah satunya adalah orang-orang Yahudi yang sudah Kristen itu mau mengacau balaukan. Ya kalau mau ikut Tuhan Yesus, mau diselamatkan ya harus sunat, ya harus taat kepada Taurat dan lain-lain. Padahal perkara sunat itu bukan perkara yang mudah bagi orang yang berkebudayaan Yunani, karena mereka menganggap bahwa tubuh itu diciptakan secara sempurna oleh Tuhan. Jadi memang ini sudah dirangkai sedemikian rupa baiknya. Nah, kalau diubah oleh manusia berarti itu menodai hasil karya Tuhan. Nah, jadi iman mereka itu akan terganggu. Jadi bukan semakin kuat tapi malah semakin terganggu. Begitu juga hal-hal di dalam Taurat yang mungkin tidak sesuai dengan gaya hidup mereka saat itu. Ini kan ribet juga. Nah, ketika itu terjadi, maka Paulus itu ingin menegaskan bahwa yang paling utama itu bukanlah Taurat, yang paling utama itu bukan soal sunat tidak sunat, tapi yang paling utama yang menyelamatkan manusianya hanya satu, yaitu hanya Tuhan Yesus. Nah, jadi yang kemarin paidon tentang sunat, yang kemarin rewel tentang hukum Taurat, yang merasa diri lebih baik karena melakukan Taurat, lebih baik karena bersunat, sekarang diingatkan bahwa yang memerdekakan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak melakukan hal-hal seperti itu, ya pokoknya intinya adalah Tuhan Yesus. Nah, ini yang penting untuk bersama-sama kita renungkan. Mereka waktu itu merasa teraniaya, mereka masih merasa menderita, bahkan ketika mereka sudah bersunat, sudah mengikuti Taurat. Nah, karena itu bukan patokannya adalah satu, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan, maka Tuhan Yesus yang memberikan kemerdekaan. Nah, persoalannya adalah setelah Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan, setelah mereka mendapatkan kemerdekaan itu dari Tuhan Yesus, apa yang akan dilakukan? Apakah masih akan saling gigit? Apakah masih saling mengkotak-kotakan? Alah, kamu loh bukan orang Yahudi, kamu loh nggak lebih suci dari orang Yahudi. Lalu yang Yunani bilang, kamu loh melanggar apa yang diciptakan Tuhan, kamu loh menodai apa ciptaan Tuhan, kamu nggak lebih baik. Nggak akan ada kesatuan di antara jemaat-jemaat itu. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa di dalam kemerdekaan ini ada satu hal yang utama, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hati-hati, awalnya memang cuma saling gigit, awalnya cuma saling nelan, tapi lama-lama bisa saling membinasakan. Awalnya cuma sindir-sindiran, awalnya cuma gep-gepan, ya aku sama kelompokku, aku sama rasku, aku sama sukuku, tapi lama-lama kita bisa saling membinasakan. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ya bolehlah kita saling mengkritik, namanya juga manusia, tempatnya cacat dan celah, pasti banyak yang bisa dikritik, apalagi kalau tujuannya untuk membangun, karena kalau kita nggak berani dikritik maka kita tidak berani berkembang. Tetapi adalah bagaimana kita ini tidak saling menggigit, tidak saling menelan, tidak saling menyakiti satu sama lain. Masa di dalam bangsa sendiri kita nyuri uangnya saudara kita lewat korupsi? Masa kita menyakiti saudara kita, menyakiti anak kita melewati hal-hal kekerasan? Masa iya kita sebagai bangsa merdeka masih ada pemerkosaan, pelecehan seksual di pinggir jalan? Masa iya kita sama-sama bangsa yang sudah merdeka, satu bangsa, satu tanah air, bangsa Indonesia, kita keluarkan senjata lalu membunuh orang lain? Masa iya sih kita ini satu bangsa, kita saling memaitu satu sama lain? Apalagi bangsa kita dan seluruh umat di dunia ini sedang memiliki musuh bersama, yaitu COVID-19. Nah, kalau kita bukan fokus tentang bagaimana menghadapi pandemi ini, tapi fokus mencacati orang lain, masa kemerdekaan yang diberikan kepada kita fokusnya untuk mencacati orang lain, bukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Kalau memang tujuan kita adalah satu, melawan COVID-19, ya mari memberi semangat kepada tenaga medis yang sudah berjuang, memberi semangat kepada mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap bekerja di luar sana demi membantu kehidupan kita. Dan mari saling memberi semangat satu sama lain. Stop membuli, stop memaitu, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Halah tenaga medis iso ning ngene, halah wong kae lho ora nganggo masker iso ning ngene. Stop itu semua. Kita ini sudah menjadi bangsa yang merdeka, dan dalam memperoleh kemerdekaan, leluhur kita itu bekerja sama. Nah, mari kita bekerja sama. Stop paidon. Sudah bukan waktunya lagi jadi bangsa yang paidon. Dan ingat kata Paulus,
Jangan saling menggigit, jangan saling menelan. Awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Mari kita menghadapi kehidupan ini sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus dan menunjukkannya di dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang merdeka untuk stop melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, menggigit, menelan, karena kita bisa membinasakan sesama kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga bangsa kami, bangsa Indonesia, melewati setiap hal yang harus dilalui. Hari-hari ini ada banyak hal yang menodai kemerdekaan bangsa kami. Ada banyak orang yang ingin mengacau balaukan bangsa kami. Tapi kiranya Tuhan yang merangkul, Tuhan yang menolong, karena kami pun percaya bahwa umat Indonesia adalah umat kepunyaan Allah. Dan Tuhan kami juga memohon kiranya Tuhan menolong kami supaya setiap dari kami dapat berpartisipasi di dalam menjalani kehidupan kami yang adalah orang yang merdeka di tengah bangsa kami, bangsa yang merdeka. Supaya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menunjukkan orang merdeka yang saling bekerja sama satu sama lainnya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan terlalu bingung ketika melihat background tempat yang saya ambil untuk rekaman, karena ini editan, jadi saya tidak benar-benar berada di tempat ini. Jadi jangan terlalu bingung, kok bisa ya dia ada di sana? Kenapa dia ada di sana? Nah, jangan terlalu bingung, ini hanya editan ya. Mari kita menjalani kehidupan kita sebagai orang merdeka di dalam Tuhan, dan mari kita juga menunjukkan kemerdekaan kita di tengah bangsa kita yang merdeka dan merdeka. Selamat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sampai jumpa.